Salam kerahiman. Kita masuk ke ziarah kerahiman ilahi hari ke-6 dengan tema Ordinary Life, Extraordinary Ways. Pada hari ini, 17 April, kembali kami bisa merasakan rahmat dan undangan Tuhan untuk kembali ke gereja kerahiman ilahi. Sesuai jadwal, semestinya kami meninggalkan Krakow dan melanjutkan perjalanan ke Praha, ibu kota dari Ceko. Tapi rencana itu ditunda karena ternyata setelah menghubungi gereja yang ada di Ceko, kami tidak bisa melakukan atau melaksanakan perayaan Ekaristi di sana. Jadi Michael dan Pater Robi berinisiatif kita rayakan perayaan Ekaristi di Kapel Kerahiman Ilahi di Krakow. Memang dalam perjalanan ziarah kami selalu melakukan perayaan Ekaristi setiap hari. Itu paling penting. Jadi kami kembali lagi ke gereja Kerahiman Ilahi di pagi hari dan bisa merayakan perayaan Ekaristi di Kapel Santa Faustina. Ini menjadi suatu berkat yang besar, berkat luar biasa, karena kami bisa balik lagi ke Krakow, ke gereja Kerahiman Ilahi, ke Kapel Kerahiman Ilahi, dan di sana kami bisa merayakan perayaan Ekaristi di altar Kapel Kerahiman Ilahi dan juga di altar di mana di bawahnya ada kotak atau makam dari Santa Faustina. Betapa besar kasih Tuhan kepada kami semua yang merindukan untuk kembali datang ke gereja Kerahiman Ilahi. Tuhan menjawab kerinduan kita semua. Kami dibangunkan pukul 5.45, makan pagi pukul 6.45, karena akan kembali ke gereja Kerahiman Ilahi sebelum melanjutkan perjalanan kami untuk pindah ke Ceko. Setibanya di kapel, kami mengawali perayaan Ekaristi dengan doa Koronka yang dipimpin oleh Haryanto. Kami bisa berdoa secara pribadi di hadapan gambar Kerahiman Ilahi, juga sekaligus di hadapan relikwi Santa Faustina. Bahkan kami satu persatu bisa mencium relikwi Santa Faustina di kursi tempat berlutut yang memang sudah disiapkan, sudah disediakan. Kami melaksanakan perayaan itu dengan husuk dan menyanyikan lagu-lagu Kerahiman Ilahi dengan baik. Dalam perayaan Ekaristi itu, Tuhan menjawab segala persoalanku. Ada bisikan dalam hatiku. Syukurilah masalah dan semua problem kehidupanmu yang membuat engkau menjawab panggilanku untuk datang ke rumahku. Aku rindu akan jiwa-jiwa yang datang kepadaku, karena banyak rahmat yang mau aku berikan kepadamu, yaitu berkat-berkat dari hatiku yang maha kudus, yang terbuka oleh tombak serdadu. Sinar-sinar kerahiman yang terpancar untukmu akan menenggelamkan dirimu dalam kerahimanku. Itulah bisikan yang kudengar, dan kucatat bisikan itu dan aku bacakan juga pada teman-temanku yang lain. Dalam khotbahnya, Pater Robi melanjutkan cerita tentang Nikodemus. Bagaimana kamu akan percaya akan hal-hal rohani kalau yang duniawi saja kamu tidak percaya? Hal duniawi adalah perjuangan keseharian dalam hidup, kapasitas kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai anggota masyarakat, anggota gereja, dan lain-lain. Kita semua dipanggil secara khusus untuk melakukan sesuatu. Karena Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang lebih tinggi dari yang sehari-hari itu. Marilah kita bercermin pada Santa Faustina
seorang yang sederhana tapi perbuatannya bisa digolongkan luar biasa. Dia hanya mengerjakan pekerjaan yang sederhana, hidup yang tersembunyi. Di atas segalanya, dia melaksanakan hidup duniawinya dengan penuh kasih, walau orang sekitar tidak memakluminya. Karena kesahajaannya, semuanya menjadi luar biasa. Mari kita juga menyerahkan semuanya pada Suster Faustina sebagai Rasul Kerahiman Ilahi dan sebagai Sekretaris Kerahiman yang akan mencatat semua doa-doa kita yang diajukan kepadanya untuk diteruskan pada Yesus. Pada kesempatan ini, aku juga membawa 100 amplop doa teman-temanku yang dibawa dari Indonesia dan kuletakkan pada altar gambar Yesus yang Maha Rahim dekat peti dari relikwi Santa Faustina. Aku berdoa bagi teman-teman sekomunitas Lumen Christi, teman-teman yang mengikuti novena kerahiman ilahi di Gereja Santo Andreas Kedoya, teman-teman sekantor, teman-teman dari wilayah Gregorius, dan juga teman-teman yang mengikuti retret kerahiman ilahi di Nagahuta, Pematang Siantar. Karena memang mau pergi ke Polandia, ke Krakow, ke Santa Faustina, jadi saya juga bertanya ya, menawarkan kepada teman-teman, siapa tahu ada yang mau titip doa, dan banyak, 100 amplop. Mereka memasukkan wujud doanya, dimasukin ke dalam amplop tertutup, dan saya persembahkan dalam perayaan Ekaristi tersebut. Sama halnya dengan Suster Faustina yang lahir di desa kecil, tetapi Tuhan membuat sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil itu. Bahkan dalam kesahajaannya, Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk membuat kongregasi baru, untuk bisa membawa dan menyebarkan sinar-sinar kerahiman ilahi kepada semua orang. Kita tahu ya, dalam perjalanan waktu dari diary kita bisa tahu ternyata bukan diminta untuk membuat kongregasi baru. Dan pada waktu aku menerima komuni, aku diingatkan akan sinar-sinar kerahiman yang didominasi warna merah, lambang darah yang mendatangkan kehidupan dan keselamatan. Dalam batinku, aku mendengar suara, aku akan memberi lebih dari yang engkau harapkan. Terima kasih Tuhan, dan aku berdoa supaya Tuhan mau mengurapi mulutku agar tidak mengatakan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tetapi sebaliknya agar aku dapat berkata-kata dengan bijak dan selalu mendatangkan penghiburan bagi orang lain. Amin. Selesai misa, kami sempat melihat-lihat pengumuman dan beberapa gambar serta majalah. Juga kami ketahui bahwa telah terbentuk Faustinum yang didirikan di banyak negara, tetapi belum ada nama Indonesia pada daftar itu. Semoga saja tidak lama lagi akan ada Faustinum cabang dari Indonesia. Itu harapan saya ya. Dalam hidupnya, Suster Faustina amat menekankan gaya hidup yang amat biasa. Tapi menjadi luar biasa karena ia menjalankannya dengan kesetiaan yang mendalam. Itulah yang disebut dengan ordinary life, extraordinary ways. Perjalanan kami lanjutkan menuju negara Ceko, ke ibu kota Praha. Kami tiba di hotel di Praha yang bernama Hotel Expo. Permenunganku pada malam ini menghantar aku untuk bersyukur pada Tuhan. Karena rencana semula ke gereja kerahiman ilahi yang semula hanya sekali saja di dalam jadwal atau itinerary dari Stella Quarta ya. Tapi ternyata kami bisa 3 kali bolak-balik ke Basilika Kerahiman Ilahi. Hari pertama, pesta kerahiman ilahi penuh sekali, tidak bisa melakukan kegiatan apapun karena penuh sekali dengan pengunjung yang datang, umat yang datang.
Hari kedua, kita bisa ke kapel Kerahiman Ilahi, walaupun datang pagi itu kapelnya masih ditutup karena suster-suster masih bekerja. Bisa menikmati keadaan sekitar di sana. Sudah terima kasih ya, sudah 2 kali. Ternyata Tuhan punya rencana luar biasa. Hari ketiga kami masih bisa datang ke Lagwiniki, Krakow. Itulah luar biasanya karya Tuhan. Dan juga bisa bertemu dengan Pastor Paul Lex, kakak dari Pak Stephen Lex, yang juga memberikan banyak rosario kepada rombongan. Dan rosario itu dibuat oleh suster adik dari Pastor Paul Lex. Di dalam perayaan Ekaristi di Kapel Santa Faustina, ada banyak intensi misa yang bisa disampaikan. Seperti tadi saya bilang ya, saya memberikan atau menaruh wujud-wujud doa dari teman-teman di hari yang ketiga. Hari pertama, hari kedua ternyata saya lupa, dan saya sudah berpikir, aduh, amplop-amplop ini mungkin bisa saya persembahkan intensi misa ini, wujud doa ini di gereja berikut, di Praha atau di tempat lain. Tapi luar biasa Tuhan. Dia menyediakan waktu, menyediakan tempat, memungkinkan kami untuk kembali ke Krakow, ke Lagwiniki, di mana doa-doa itu bisa dipersembahkan di Kapel Kerahiman Ilahi. Sungguh luar biasa, karena Allah memanggil kami semua untuk datang ke gereja Kerahiman Ilahi sebanyak 3 kali. 3 hari berturut-turut. Kami percaya Allah rindu bertemu dengan kami, anak-anaknya yang berdevosi kepada Kerahiman Ilahi. Hari ke-7, besok, video berikut, itu cerita ziarah Kerahiman Ilahi di Praha dengan judul Pulangnya si Anak Hilang. Terima kasih, salam kerahiman.